gimana sih sebuah brand owner itu bisa mendapatkan idea atau collection idea ketika mereka mau nge-launching? Mau melaunching ya? Iya. Nah, ya itu banyak banget sih yang datang memang tanpa konsep ya ibaratnya gitu. Iya, tapi pengen banget punya brand gitu kan. Nah. Hai, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama Group. Oke, kali ini kita ada tamu spesial dari TBF Konsultan, Mbak Dr. Fashion gitu. Dr. Fashion ya. Dia bilangnya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tema yang cukup penting, yaitu how to start a handbag business in pandemic situation. Dan juga selain itu kita akan mengulik nih lebih dalam dari segi niche market. Apakah ada sebuah niche market baru yang belum ke-tap dari sebuah brand? Betul. Nah, itu nanti kita akan gali lebih dalam dengan Mbak Bibi. Coba boleh diperkenalkan dulu? Boleh. Thank you banget Riza, thank you banget Megatama Group. Hari ini kita bisa ngobrol nih di kantornya TBF. Seneng banget didatengin sama timnya Megatama dan Riza juga. Jadi TBF Consultant lahir di tahun 2020 di bulan Januari, yang kita sebenarnya nggak tahu akan ada pandemik dan semua maksudnya semuanya pengennya biasa ya smooth kan. Nah, tapi kita hadir di tahun 2020 menjadi jawaban buat teman-teman semua para fashionpreneur sebenarnya Riza. Jadi kita hadir sebagai solusi untuk para pebisnis fashion. Bagaimana sih memulai atau membuild your own fashion business atau fashion brand. Dan kebanyakan yang datang ke TBF itu yang ingin punya mimpi nih. Karena punya fashion brand itu masih mimpi semua orang. Mereka mau punya fashion label, nah dari tas, baju semuanya ya gitu. Jadi di TBF lah menjadi jawaban mereka untuk menemukan bagaimana membuat dan membangun fashion brand mereka itu menjadi sesuatu yang nyata. Oke. Gitu. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Siap. Lagi ya. Oke. Yang pertama Mbak, pertanyaannya. Jadi gimana sih how to start a handbag business especially on this pandemic situation? Kita tahu kondisinya juga cukup perekonomian turun. Betul. Cuman fenomenanya adalah banyak brand-brand juga yang naik gitu. Jualannya malah naik, malah ada yang menaikkan harga. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita mau memulai sebuah? Betul. Salah satu sektor fashion yang cukup challenging menurut aku memang tas ya. Apalagi lokal ya. Itu challenging banget kalau menurut aku. Karena klien-klien yang datang ke kita juga ingin membuat produk tas lokal itu mereka memang nggak gampang gitu kan. Tapi kalau menurut aku saat ini nih sebenarnya dengan kondisi yang challenging ini, opportunity-nya besar banget. Jadi klien-klien yang datang ke kita dan beberapa klien yang udah punya brand, dia udah punya existing brand tasnya, jadi mereka justru melihat market lokal ini lagi sangat menggeliat nih gitu kan, karena kan kita semuanya sebenarnya sourcingnya semuanya ada di sini ya, kecuali memang ada tipikal-tipikal kalau di tas kan hardware-nya mungkin kita masih mesti import segala macam, tapi all the sourcing sebenarnya di Indonesia, di materialnya, terus production-nya gitu kan segala macam. Nah, kalau dari aku kalau misalnya di TBF banyak banget klien yang datang misalnya memang mau bikin tas, gimana sih mulainya gitu. Nah, yang paling basic yang akan saya tanyakan adalah kenapa kamu mau punya brand tas? Itu pertama. Karena kalau kita ditanya mau bikin apa sih gitu, what-nya itu apa? Oh, mau bikin brand tas. Terus pertanyaan kedua pasti kenapa? Why-nya gitu kan. Karena why-nya ini tuh harus terjawab gitu. Nah, tadi kamu sempat ngomongin niche market, itu akan menjawab kenapa dia harus punya brand tas gitu kan. Nah, dari situlah kita akan ngajak si pebisnis ini atau kita bilang fashionpreneur untuk menggali lebih dalam value apa sih yang mau di add on di produknya dia gitu kan. Karena membuat produk apapun sih sebenarnya, apalagi kalau tas yang paling challenging ya menurut aku ya, karena mindset orang tuh kalau di Indonesia masih dengan tas yang sangat branded, yang sangat iya kan, masih yang high end, terus sudah gitu maunya semuanya yang ada logo atau monogramnya gitu kan. Nah, itu challenge-nya besar banget untuk para
para pebisnis gimana caranya mewujudkan si produk tas ini berkualitas dan prestigiousnya kali ya Riza ya, kalau menurut aku ya, gengsinya tuh gitu. Jadi tapi kalau aku sendiri, kalau kamu tanya, aku tuh tiap hari harus ada local brand di dalam badan saya. Ini sepatu, ini baju, tas itu harus local brand. Jadi kalau menurut saya tuh this is the moment sih untuk kita kayak menularkan si inspirasi positif ini. Yuk kita angkat nih. Kan toh juga kayak tas-tas yang kita yang punya ini sebenarnya ini tuh udah craftsmanship-nya udah nggak kalah sama brand-brand luar gitu kan. Terus balik lagi tadi yang gimana sih cara awalnya? Pertama pasti aku tanya why-nya, kenapa. Terus kemudian mau sebesar apa sih brand ini gitu. Pertama pasti aku tanya gitu, karena membuat brand itu pasti kan udah energi kita, capital kita keluar, dan banyak faktor yang dilibatkan gitu kan. Jadi kalau mau bikin brand jangan setengah-setengah gitu kan. Dan juga clear target marketnya juga. Betul, segmentasi market. Terus kemudian balik lagi tadi ke niche market. Sekarang justru banyak banget brand-brand yang nggak usah terlalu mimpinya terlalu besar, tapi mulai dari yang kecil gitu. Exactly. Karena memang kalau aku selalu bilang sama klien-klien kita, nggak ada yang langsung besar loh gitu. Semuanya mulai dari kecil. Nikmati semua proses itu. Mulai dari kita bikin brand DNA, kalau di kita ya, kita selalu mengangkat brand DNA is the most valuable thing yang mesti dibuat dulu sebelum kita bikin brand. Karena banyak banget gini loh kita, yang datang ke kita tuh, oh iya mau jualannya di sini, dijualnya di sini. Terus saya tanya, apa yang membedakan kamu dengan brand lain? Apa ya? Oh ada ininya, ada bedanya sih gini. Coba describe brand kamu dalam 3 kata gitu. Nggak bisa juga dia, nggak bisa gitu. Jadi kayak, apa ya gitu. Nah di situ sebenarnya brand DNA itu penting gitu. Itu yang kita cari, itu digali. Nah di kita di TBF memang momen-momen kita menggali brand DNA, brand direction, segmentasi market, brand personality, branding, semuanya lah. Itu kita kemas tuh dalam mungkin 1-2 bulan tuh benar-benar kita kayak ngegali gitu. Jadi kita nggak ngomongin mau jualan kemana nih, tapi siapa sih brand personality-nya si tas ini gitu kan. Nah terus udah gitu clear marketnya dulu siapa gitu. Karena sekarang kalau kita lihat tuh bukan lagi segmentasi kayak demographic size, gender, udah gitu pekerjaannya apa, udah enggak. Karena mereka sekarang dengan kondisi pandemik itu semuanya berubah. Future customer kita itu sekarang bukan based on dari usia, demografik segala macam tempat tinggal, tapi justru dengan lifestyle dan mindsetnya mereka gitu. Itu sih kita kalau di TBF itu seperti itu. Oke, ini menarik. Pertanyaan selanjutnya adalah hubungannya dengan pertanyaan pertama ya. Jadi bagaimana sih how to get a collection or design idea? Dan juga setiap ketika sebuah brand mengeluarkan koleksi, otomatis harus ada storytelling-nya ya. Storytelling dari sebuah koleksi tersebut. Karena tanpa desain aja koleksi tersebut kayak apa ya, kurang powerful lah gitu loh. Betul. Nah, gimana sih sebuah brand owner itu bisa mendapatkan idea, collection idea ketika mereka mau melaunching ya? Nah, ya itu banyak banget sih yang datang memang tanpa konsep ya ibaratnya gitu. Tapi pengen banget punya brand gitu kan. Nah, kalau aku sih selalu bilang menjadi pebisnis itu kan sebenarnya kita nggak mesti punya background designer. Tidak perlu kita punya background bisa gambar apa segala macam, karena sebenarnya ketika kita menjadi pebisnis, kita kan memiliki kemampuan untuk melihat opportunity-nya secara helicopter view sebenarnya, gitu kan. Tinggal kita hire atau kita beli desain aja sebenarnya gitu kan, atau kita misalnya punya atau pakai konsultan. Kalau yang paling gampang sih sebenarnya pakai konsultan. Cuman kan kalau aku selalu bilang misalnya mereka let's say mereka pengen bikin brand tas tapi nggak tahu nih mulainya dari mana atau misalnya konsepnya gimana. Paling gampang adalah kita sebenarnya bisa mereview beberapa memang shape, kalau buat tas ya menurut aku, shape yang dari fungsinya sebenarnya. Dari fungsinya dulu, karena dari situ sebenarnya, karena tas itu kan challenging, balik lagi. Kita beli tas itu nggak kayak beli baju mungkin seminggu bisa 3-4 kali gitu. Mungkin beli tas, oh aku suka ini karena dia fungsinya begini dan menurut dia fit to our style gitu kan, atau signature personal style-nya dia gitu kan. Jadi kalau menurut aku saat ini teman-teman yang mau bikin brand tas, fungsi sama personal style-nya tuh kayak apa sih ini si tas ini. Itu dulu si 2 ini.
Karena kalau dari personal style itu sama functionnya. Iya, function udah pasti lah, karena orang sekarang maunya yang disemprot-semprot lah gitu kan, maksudnya yang mau juga tinggal dilap juga gampang, easy to care ya nggak sih, nggak mau yang ribet segala macam. Jadi semenjak pandemik ini tuh mindset mereka berubah, terus gaya hidupnya juga jadi ya pasti berubah kan gitu dengan new normal ini gitu kan. Jadi kalau aku ngelihatnya justru bisa menyasar kepada function dan personal style, itu yang paling make sense. Caranya gimana sih? Ya bikin aja sekarang, cari yang memang banyak lah, mungkin bisa dicari di Pinterest, Google Trend, itu banyak banget. Tapi menurut aku inspirasi boleh dari mana aja gitu kan. Tapi coba kita sebagai pebisnis, balik lagi tadi brand DNA-nya, kenapa kamu mau punya brand gitu kan? Kalau mau punya brand yang beda sama brand yang lain, ya kamu harus menciptakan suatu karya sebenarnya, nggak cuman bikin tas yang ya udah beli tas di mana terus diganti label, itu kan gampang juga. Tapi menurut aku ya tadi identitinya jelas. Nah jadi mau shape-nya yang kan banyak ya, tas kan banyak yang tote bag itu semua punya gitu kan, all the brand juga punya. Betul. Tote bag, tapi tote bag yang kayak apa nih? Kayak ada satu brand yang di Singapura nih yang lagi happening banget, dia punya tas folded-nya, tapi folded bag-nya itu dari bahan misalnya sustainable fabric misalnya, atau misalnya bahan genuine leather-nya kayak apa gitu kan. Jadi sebenarnya yang harus diangkat adalah si kualitas bahannya sebenarnya. Kalau menurut aku ya gitu, dan itu jadi membuat si produk ini tuh memang orang pas dari jauh tuh udah lihat, oh ini statement bag gitu, bukan yang cuman tas yang ya udahlah asal punyaan aja gitu kan gitu. Jadi dari situ si function, personal style sama tadi statement bag itu mesti punya sebenarnya. Menarik. Karena juga kalau misalnya ketika mereka membuat koleksi terus dari segi DNA-nya juga belum jelas ya. Belum tentu bisa diterima juga di market. Benar. Jadi memang pertama ya harus clear dari secara. Kalau kita selalu bilang gini, jadi setiap brand itu kan kayak punya nyawa ya. Yes. Punya nyawa. Jadi soul-nya. Jadi story penting, tapi menurut aku story itu udah terlalu generik gitu. Jadi mesti kayak ini nyawanya siapa sih gitu. Makanya saya bilang brand personality itu, jadi misalnya nih kita mau bikin satu tas, kalau dia sebagai perempuan, siapa dia gitu. Aku selalu bilang gitu, siapa dia? Can you picture this brand sebagai seseorang yang hidup? Oh misalnya dia tuh siapa ya, misalnya ya kita sebutlah misalnya Andin atau Raisa atau siapa. Nah dari situ diturunin ke gaya personalnya sebenarnya. Nah gaya yang kayak Raisa contohnya, kayak Andin tuh kan banyak sebenarnya kan. Nah disitulah bisa hidup nih si brand ini. Oh gaya tas ini tuh cocok nih buat sosok seperti Raisa, atau misalnya mungkin ada yang suka banget sama Nadya Hutagalung misalnya, atau siapa. Nah, dari situ kita bisa menghidupkan si brand ini. Buat semua brand sini berlaku. Kalau di TBF pasti aku akan bilangnya brand personality-nya dia tuh siapa gitu kan. Dari situ dia bisa tahu, oh gayanya dia tuh, dia selalu kayak misal casual tapi elegan tuh sophisticated misalnya. Itu kan this is the brand direction-nya dia sebenarnya gitu kan. Ini berhubungan dengan next question. Jadi bagaimana sih, ada nggak sih strategi marketing, common strategi marketing sekarang yang bisa kita terapin supaya bisnis kita tetap growth gitu. Contohnya tadi yang Kak Mbak bilang mengenai pemilihan dari influencer. Iya, betul. Apakah itu cocok? Mana yang cocok dengan brand kita ya kan? Dari awal tuh brand DNA-nya aku udah dibuat kan, jadi dan tinggal pemilihan ke influencer match nih. lah, betul. Mana yang match dengan brand DNA kita? Nah, betul, itu kan gimana tuh untuk strategi? Nah ini tuh sebenarnya sangat challenging juga menurut aku, karena ini tricky juga antara digital marketing dengan product itself gitu kan. Karena banyak banget yang datang ke TBF tuh pada saat kita bikin free consultation ya gitu kan. Aku udah bikin digital marketing, udah endorse influencer, tapi kok produk saya begini-begini aja gitu ya. Jadi pasti saya tanya, nggak ada penjualan juga. Follower ya ada lah, cuma naik dikit gitu. Tapi udah endorsementnya udah gede bener. Terus saya bilang, bukan yang salah bukan digital marketingnya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman udah
spend so much money di investment digital marketing tapi nggak ada impactnya, berarti bukan yang salah bukan digital marketing, produknya yang salah. Kalau menurut aku ya, karena tadi balik lagi tuh kita tarik lagi, brand DNA-nya nggak jelas, udah gitu direction-nya nggak jelas gitu kan, terus apa sih uniqueness-nya? Kalau cuman karena dipakai sama influencer apa segala macam, jadi banyak banget nih kesalahan terjadi kayak gini nih, Ja. Jadi maksudnya mereka udah terlalu fokus untuk mau jualan, mau dipakai sama ini. Tapi balik lagi kan, kalau aku percaya produk itu harus kita develop yang terbaik. Karena orang akan balik lagi beli ini karena memang produknya bagus, bukan karena dipakai oleh siapa gitu kan. Jadi loyal customer itu akan balik karena fungsinya gitu kan. Nah, itu yang fungsi dan personal style tadi, quality udah pasti lah, quality itu sudah gitu ya pasti harga mempengaruhi lah ya dari seluruh all packaging. Cuman tadi ya, jadi kalau misalnya mau menentukan si influencernya siapa yang cocok, yang jelas dulu aja brand DNA-nya, direction-nya, personality-nya dapet. Nah, baru kita pikirin mau dengan siapa nih gitu kan, kita kayak brand ambassador atau apalah segala macam gitu kan, karena itu akan jadi wasting banget kalau kita nggak dapetin si brand DNA yang jelas dulu gitu. Oke. Terus mengenai tadi dari strategi marketing, terus saya membahas ada dari sosial media nih ya. Betul, oke. Sekarang kan agak beralih ya, mungkin banyak sekarang orang main TikTok gitu. Betul, TikTok, iya. Jadi generation milenial, ke Z. Sekarang Alpha generation sekarang Alpha juga generation. Ya. Kalau menurut dokter nih, Mbak, itu is there any gap market that some brand belum di tap gitu dari sebuah brand di TikTok ini? Ada nggak sih? Karena kan penggunanya kan luar biasa besar. Betul. Ya kan? Ada nggak sih, bisa nggak sih ada sebuah ceruk market baru, niche market baru di TikTok atau sosial media lain? Pasti sih, sekarang semua brand kita saranin memang harus punya di all digital platform. Karena Instagram itu terlalu niche ya. Instagram itu kita, tapi aku selalu gini, coba kita sebagai brand owner harus mapping dulu nih sebenarnya. Kebutuhannya apa? Facebook itu kita bercerita kan. Kalau mau bercerita ya di Facebook lah, curhat apa segala macam di Facebook. Once masuk Instagram, all about visual. Jadi visualnya harus bagus dulu. Begitu masuk TikTok itu kan interaktif ya. Kita harus ya ibaratnya nggak boleh jaim gitu kalau di TikTok, ya nggak sih? Bener-bener kita kayak nunjukin ya memang the real-nya kayak apa gitu kan. Nah, sebagai brand owner balik lagi kalau misalnya memang segmentasinya marketnya mau yang mana. Cuman kalau saya selalu bilang kita bisnis nggak boleh idealis. Balik lagi kita kan harus mikirin cash flow ya, revenue segala macam. Kita mau idealis, mau punya brand, oh keren banget nih di Instagram, fotonya bagus, tapi nggak jualan. Buat apa gitu kan? Nah, jadi kalau saya selalu bilang, pada saat kita meng-create produk, itu kita harus tahu nih celah-celah yang kita masukin di setiap platform digital yang kita punya, sampai marketplace pastinya. Based on target market kita ya. Betul. Yang cocok untuk kita masukin. Iya, itu ditentukannya lewat collection plan sebenarnya. Jadi saat kita bikin collection plan tuh jangan semuanya premium. Kita selalu bilang collection plan itu harus di breakdown, ada essential yang jadi sales engine-nya kita. Terus ada seasonal yang sangat up trendy lah. Mau warna apa, tiba-tiba tuh shape-nya apa. Yang satu lagi limited edition. Nah, dari ketiga segmen ini, nah inilah yang kita taruh nih, misal kalau lagi di yang essential nih kan sangat basic dan orang pasti suka nih. Orang TikTok semua pasti suka lah, atau marketplace ya. Itu di linknya ke situ gitu kan. Begitu masuk seasonal, Instagram lah, atau enggak misalnya coba bikin pop up atau apalah gitu kan, atau private viewing atau segala macam. Jadi tetap, kalau aku masih percaya tetap offline sama online sih. Karena memang semua akses ke digital itu bagus, cepat segala macam, tapi untuk produk-produk yang memang kita pengen tetap orang masih pengen pegang gitu. Makanya pop up tuh feel segala macam. Nah, begitu masuk limited collection itu kan lagi sangat premiumnya kan. Malah sekarang banyak banget yang ngirimin, oh iya Kak mau dikirimin nggak barangnya ke rumahnya gitu. Malah dia bikin private viewing sendiri gitu kan. Nah, jadi sebagai business owner kita idealisnya boleh, tapi mungkin cuma berapa persen lah. Karena kan kita mesti nge-running ini kan.
nggak mungkin cuman oh iya barang saya bagus cuman di fotonya aja bagus tapi itu nggak jualan gitu kan. Fast moving juga ya. Iya, jadi emang breakdown collection tadi tuh yang aku bilang collection plan itu harus dibagi 3 itu. Minimal tuh kita bagi 3. Ada beberapa yang dibilang capsule collection. Nah, capsule collection tuh beda lagi tuh nanti. Dia akan ada di in between antara koleksi 1 sama koleksi 2, dia tiba-tiba ada capsule collection misalnya lebaran gitu misalnya kan. Terus ada juga yang lagi bikin merch collection. Kolaborasi. Bisa gitu kan. Jadi itu sebenarnya influencer atau dia cuma bikin ya limited edition apa segala macam sih. Good point. Ya. Terus oh iya, kan sekarang kan ada fenomena yang tadi saya bilang market ya. Jadi penjualan luxury brand memang ekonomi down, tapi sama luxury brand naik gitu. Banget. LVMH kan jadi orang nomor 1 ya. Iya. Kalahin Jeff Bezos sama. Iya, makanya ini kan fenomena menarik gitu di mana saat ya luar biasa sih. Yang aku mau tanyain, apakah hal tersebut dan juga penjualan dari pre-love-nya juga naik. Wah gila banget. Amerika tuh lagi nungguin pre-love dari mana-mana loh sekarang. Di Indonesia pun juga lagi tinggi banget. Luar biasa banget. Betul. Itu ngefek nggak sih ke brand-brand lokal? Brand-brand lokal ya. Dan low brand yang ada. Iya, middle brand atau apa. Kalau aku sih ngelihat di tas ya khususnya ya, orang tetap masih memang international brand tuh udah nggak bisa dikalahin lah. Kita nggak mungkin bisa menyamakan dengan brand-brand besar itu. Tapi kalau aku melihatnya justru saat ini tuh dengan local supporting local, terus kualitas juga makin baik. Orang tuh makin gini, punya local brand atau pakai local brand itu bukan cuma kita ya bangga punya produk lokal, tapi justru lebih kayak apa sih bisa kita kontribusiin gitu. Jadi memang saat ini tuh justru diangkat harus movementnya sih, ya kalau aku bilang movementnya, karena orang tuh sekarang lebih appreciate more untuk produk-produk yang craftsmanship-nya juga kita tahu. Misalnya kita kayak beberapa klien kita tahu nih misalnya bikin tas ini tuh nggak sesimpel yang dia bayangin gitu loh. Jadi maksudnya dia tahu prosesnya. Nah begitu kita tahu appreciate prosesnya, ya kayak tadi aku punya local brand tas lah ya gitu. Aku sangat bangga banget bisa nyetain ini tuh dari sustainable fabric atau misalnya dia di begini segala macam. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang saat ini sih walaupun di rumah juga ada juga international brand, tapi aku tuh kayak punya pride yang lebih tinggi kalau kita pakai brand lokal dan itu bagus gitu, kualitasnya bagus, dan saya sangat willing banget untuk spread the positif apalah semuanya. Ini produk lokal loh gitu kan. Kalau menurut aku sih tetap sih produk lokal sih saat ini justru momennya untuk kita masuk di market yang memang sedang appreciate-nya luar biasa gitu. Jadi teman-teman ya justru kalau mau bikin brand sekarang karena kalau misalnya nanti itu orang udah masuk banyak di semua dari mana Eropa udah buka lagi segala macam gitu kan. Nah jadi saat ini tuh justru kita mendevelop dan nanti pas launching di awal tahun depan tuh ya aku yakin sih orang tuh udah pasti serbuan barang dari luar tuh udah banyak banget gitu. Jadi mungkin saat ini harusnya teman-teman bisa di bencana ataupun di saat pandemik yang luar biasa sekalipun pasti ada opportunity di situ sebenarnya. Iya kan? Betul. Di situ opportunity-nya kayak kita beberapa klien yang justru melihat yuk kita angkat industri misalnya tas atau misalnya tas lah kita bilang itu dengan sesuatu yang beda gitu kan. Banyak banget kok yang bisa digali dengan karena juga kita kan sebagai konsumen gitu juga kan peduli gitu dengan kondisi seperti ini. Ketika kita sebuah brand itu kurang diapresiasi kan berdampaknya juga terutama brand lokal ya, dampaknya juga kepada para pekerjanya. Nah, itu juga bisa diangkat juga gitu loh. Tadi yang value-nya kali ya kita bilang ya. Jadi nggak cuma story-nya, tapi justru saat ini tuh kita bisa bisa mengajak teman-teman jadi lebih ke movement sebenarnya. Benar, lebih ke movement. Jadi proud local, terus local support local, bangga buatan Indonesia itu tuh
wah kalau bisa sih, ya makanya kayak aku aja tiap hari tuh aku harus put something on my ya looks itu harus lokal, gitu, apapun gitu bentuknya. Gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Yes. Jadi ketika kita membuat sebuah brand, pasti kan kita harus memilih partner ya. Betul. Jarang sebuah brand yang memiliki in-house sendiri. Iya, Jadi betul. harus partner sebuah manufacturer gitu loh. Betul. Jadi menurut Mbak apa sih tipsnya, gimana caranya menemukan atau dealing dengan partner yang terbaik untuk sebuah brand kita gitu. Iya benar. Nah ini uniknya nih di TBF itu kita tidak punya in-house penjahit, in-house supplier. Jadi gini, justru TBF itu lahir karena aku memiliki visi misi untuk membuat ekosistem. Ya, yang pernah aku cerita sama Riza juga. Jadi industri ini tuh harus berkoneksi sebenarnya. Jadi kalau kita udah, ya mungkin banyak juga beberapa brand yang akhirnya punya penjahit sendiri atau manufacturer sendiri, tapi di TBF justru kalau klien-klien datang ke kita, mereka datang sendirian, kita cariin partner CMT-nya, kita cariin fabric supplier-nya, kita bikinin brand-nya gitu kan. Karena apa? Karena tadi kalau misalnya kalau kita misalnya datang ke tukang jahit sendiri, mungkin aduh bingung nih mau bikinnya apa, nggak punya collection plan gitu kan. Nah, di kita justru kita buatin, dibikin dulu brand DNA-nya, kita cariin partnernya yang cocok gitu. Betul. Nah disitulah ekosistem berjalan kan, dari supply chain kan, hulu ke hilir kan. Disitulah sebenarnya yang tujuannya TBF. Nah untuk mendapatkan partner ini luar memang ya sama sih kayak dapetin partner hidup ya kayaknya. Soalnya butuh apa ya, butuh kesamaan visi misi juga gitu. Terus udah gitu komunikasinya lancar nggak sih gitu kan. Nah kalau aku selalu bilang sama klien-klien kita, untuk mendapatkan partner yang jelas, jangan lihat harganya dulu. Karena kalau kita udah mikir, oh harganya murah kan. Nah itulah sebenarnya tuh mindsetnya orang Indonesia gini, harganya murah kan. Terus dia maunya koleksi bagus, kan nggak mungkin. Saya bilang gitu. Nah disitulah tugasnya TBF, kita bilang, yuk jangan mikir cuma harga murah gitu. Even di China pun ya, kalau kemarin aku sempat ngobrol sama beberapa partner, di China itu kenapa dia justru jadi bisa banyak dan cepet. Mindsetnya mereka bukan harga murah, tapi begitu mereka overtime kan dibayar lebih mahal kan. Ya. Tapi kualitas barangnya bagus. Karena mereka mindsetnya juga udah hard worker gitu. Karena saya selalu bilang jangan lihat harganya. Jadi justru apa yang bisa kita dapat dari si partner ini kan gini. Partner juga si MT atau manufacturer kalau ditekan-tekan harganya, terus lu mau dapat harga murah tapi maunya bagus gitu kan, ya nggak mungkin, nggak make sense. Iya, jadi nggak dapet di tengah. Nah, aku selalu bilang coba harga dikesampingkan. Coba kita lihat dulu beberapa partner ini cocok nggak secara product development pasti. Nah, contoh misalnya mau bikin tas ini, yuk kita ngobrol sama partner A misalnya gitu si MT-nya. Bisa nggak bikin tas ini? Nah, tas ini tuh gimana gini? Coba keluarin cost-nya. Nah, dari situ kita bisa lihat kan dia pasti ngasih option fabric kan, bahan-bahannya. Nah dari situ kamu bisa, si klien bisa milih nih, oh kalau saya mau bikin pakai bahan yang non leather atau sintetis berarti harga sekian. Nah disitulah sebenarnya harus ada kayak apa ya, mutual benefit win-win solution. Jadi jangan cuman yaudah pokoknya harganya mau murah segala macam gitu. Jangan, karena sekarang kalau kayak dengan kondisi kayak gini kan ibaratnya di pihak yang penjual yang brand dapat profit gede, di tempat manufacturer jadi ditekan banget gitu kan. Dan menurut aku itu nggak sehat gitu, karena benar nggak sih Ja, kalau misalnya menurut aku sih, dan gimana kamu bisa kasih kualitas yang bagus dengan ditekan harga gitu. Nah disitulah kita tugasnya di TBF, kita mengeducate para pebisnis. Jangan mau ambil harga murah aja gitu. Nah di situ coba jajakin gimana komunikasi sama partner, manufacturer base-nya gimana, terus datang ke tempat manufacturing-nya, bagaimana dia melakukan proses production. Itu selalu kita minta klien kita tuh datang lihat. Jadi dia tahu, oh ternyata ya bikin satu tas ini tuh nggak secuman harga sekian gitu. Karena kalau udah ngomongin mau neken harga tuh menurut aku itu udah nggak sehat lah. Bisnis ini kan harus saling berputar gitu kan. Dan buat dapat kualitas bagus ini kan juga di sini kan effort, ya nggak sih?
Aku punya rumus, pernah ada di YouTube juga. Jadi kalau ketika kita untuk memilih sebuah partner, jangan cari harga yang murah, tapi cari harga yang di tengah-tengah. Iya benar Kalau kan terlalu pasti. mahal mungkin akan ngefek ke harga jual, betul. Akan ketemu gitu ya. Mungkin Iya, nanti tadi akan terlalu HPP-nya atau jadi tinggi gitu kan. Produksinya terlalu tinggi. Cari harga yang pasaran aja, yang normal. Iya, betul. Sehingga mereka win-win kan jadinya juga, ya. Dan nggak terlalu marginnya juga cukup untuk ngedevelop barang yang sesuai dengan keinginan dari brand tersebut. Betul. Gitu. Dan aku sih saat ini juga banyak juga mengarahkan ke klien adalah untuk ke slow fashion. Slow fashion, terus udah gitu sustainable business. Di saat mereka berpikir slow fashion dan sustainable business, mereka tidak berpikir produk murahnya China, gitu loh. Jadi mereka berpikirnya ada quality over quantity. Dan disitulah sebenarnya butuh partner yang sesuai nih. Mau bikin koleksi ini mungkin cuman misalnya 100 piece gitu kan, tapi kualitasnya terjaga gitu kan. Jadi nggak cuma karena harga murah gitu. Di slow fashion, sustainable business itu kan arahnya memang lebih ke bisnis yang berkelanjutan gitu kan. Nggak mungkin cuma mau hari ini tapi dia untung aja yang partner manufacturernya berdarah-darah gitu kan. Ini menarik nih. Tadi ngomongin aku jadi kepikiran untuk ini ya. Jadi sebenarnya untuk di China itu belum tentu harganya murah juga kan? Iya kan, bener juga kan. Kebanyakan brand-brand besar US brand ya, mereka justru manufacture di Indonesia. Dipindahin ke Indonesia. Betul. Karena betul. Secara harga kita masih lebih murah. Lebih murah. Dari labor cost-nya, materialnya, dan regulasinya gitu loh. Jadi aku pikir kalau misalnya bersaing dengan negara lain kita bisa kok. Nah betul. Justru kan banyak brand di luar bikin di kita dan mereka kan juga diekspor gitu. Betul. Secara logika berarti produk yang dihasilkan di QC-nya Indonesia udah standarnya udah internasional ya. Ini bukan brand-brand kecil, brand-brand besar. Benar, gitu betul. Setuju. Kalau memang, tapi ya itulah apresiasi dan mindset itu kita yang mesti diangkat. Nah, betul. Jadi itu penting sih. Jadi kita ini sangat potensi kita tuh bagus banget gitu, sangat besar. Betul. Apalagi sourcingnya kan, manpowernya juga ada. Terus ya tinggal kita ini nih bisnis matching antara pebisnis sama manufacturer sama supplier yang cocok gitu kan. Jadi memang terjadilah koleksi ini gitu kan. Yes. Menarik. Siap. Thank you banget Riza, thank you banget Megatama untuk waktunya. Ya, dapat para penonton bisa dapat insight yang cukup ya, yang kayaknya daging semua isi. Aduh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Siap. Thank you banget Riza. Itu aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan tanya di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.